Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Alfu Laila Arianti, dimana Anda bisa memanggil Ibu Alfu, dimana Ibu dari Universitas Jambi, program studi pendidikan kimia. Di sini Ibu diberikan tugas untuk membantu Ibu Netri, yaitu guru kimia di SMA Negeri 8 Kota Jambi. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai penentuan delta H reaksi dengan diagram tingkat energi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Nah, kita mulai saja. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini tentang penentuan delta H reaksi dengan diagram tingkat energi, kita akan flashback lagi, yaitu pembelajaran sebelumnya, yaitu kita mengingat lagi bunyi dari hukum Hess, di mana hukum Hess ini bunyinya jumlah kalori yang dibutuhkan atau yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir dari reaksi. Nah, perhitungan dengan hukum Hess ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan delta entalpi pembentukan standar atau yang dilambangkan dengan delta HF. Nah, yang kedua ada dengan cara susun reaksi. Nah, jadi di sini ada 2 reaksi atau 3 reaksi yang disusun sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, untuk cara yang kedua ini sebelumnya sudah dijelaskan ya minggu yang lalu. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan melihat diagram tingkat energinya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas khusus tentang hukum Hess dengan menentukan diagram tingkat energinya, atau sebaliknya diketahui diagram tingkat energinya tapi dihitung besaran entalpi reaksinya. Jadi ada kemungkinan 2 pertanyaan ya pada diagram tingkat energi ini. Bisa jadi yang ditanyakan itu diagram tingkat energinya atau besaran entalpi reaksinya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kalian bisa melihat contoh soalnya di sebelah kanan video. Dimana di situ pertanyaannya diagram reaksi berikut yang bukan termasuk reaksi eksoterm adalah. Nah, di situ ada optionnya ya, ada A, B, C, D dan seterusnya. Tapi sebelum kalian mencari jawabannya, kalian harus paham terlebih dahulu bahwa reaksi kimia itu pasti akan seperti ini, di mana reaktan atau reaksi ini akan selalu mengarah ke hasil reaksi atau produk. Sehingga arah panas selalu akan mengarah dari reaktan ke hasil reaksi atau produk. Nah, diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, perhatikan untuk reaksi endoterm, di mana di sini reaktan atau reaksinya itu berada di bawah dan arah panahnya itu mulai dari reaktan ke hasil produk. Nah, beda dengan reaksi eksoterm, di mana produk atau hasil reaksinya itu berada di bawah dan arah panahnya itu mulai dari reaktan atau reaksi ke hasil reaksi atau produk. Mudah sekali ya, kalian bisa membedakan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan saja dengan jawaban yang ada pada option A, B, C, D dan seterusnya itu. Nah, coba kita lihat mana yang bukan termasuk dari reaksi eksoterm alias dia merupakan reaksi endoterm. Kemudian tinggal kita sesuaikan dengan jawaban yang ada, itu ada optionnya A, B, C, D dan seterusnya. Jadi untuk soal ini yang bukan termasuk reaksi eksoterm alias reaksi tersebut adalah endoterm adalah diagram C, ya benar sekali. Jadi mudah ya, kalian jadi tinggal bandingkan aja pada
diagram reaksi endotherm dan reaksi eksoterm. Mudah sekali ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu di sini ada pertanyaannya. Perhatikan diagram tingkat energi berikut ini. Dimana di sini ada reaksi yaitu 2S dalam bentuk padat ditambah dengan 2O2 dalam bentuk gas. Nah, di sini dia menghasilkan 2SO2 ditambah dengan O2. Dimana di sini delta H1 yang ditanyakan. Nah, dari 2SO2 ditambah dengan O2 akan menghasilkan 2SO3 di mana delta H2-nya ini bernilai min 196 kJ. Itulah cara membaca dari diagram tingkat energi. Menurut hukum Hess, jumlah delta H3 ini artinya reaksi dari ke-1 ini ya. Reaksi yang ini langsung ke reaksi yang ketiga yang ini. Langsung ke bawah langsung. Nah, delta H3 ini akan sama melalui dua cara. Dari delta H1 yang ini, ditambahkan dengan delta H2. Jika dituliskan dalam persamaan akan seperti ini ya. Delta H3 sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Berarti di sini delta H3 secara langsung akan sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2. Itu kalau misalnya dituliskan secara persamaan. Nah, kita masukkan angka-angka yang ada pada diagram tingkat ini, di mana delta H3 berapa jumlahnya? Min 790 kJ. Kita tulis di sini, min 790. Untuk delta H1-nya pada diagram tingkat adalah yang ditanya. Berarti kita tulis di sini delta H1 ditambah untuk delta H2 di sini jumlahnya yaitu min 196. Nah, sekarang kita tinggal pindah ruaskan ke sebelah kiri untuk perhitungannya, yaitu min 790. Dan tadinya minus karena dipindahkan ke ruas sebelah kiri, maka menjadi plus 196. Sini delta H1 tinggal kita jumlahkan. Min 790 ditambah 196 hasilnya min 594, satuannya kilojoule. Nah, di sini kita tulis delta H1. Demikianlah perhitungan dari delta H pada diagram tingkat energi. Kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Perhatikan diagram tingkat energi berikut ini, di mana terdapat reaksi yaitu Zn dalam bentuk padat atau solid ditambahkan dengan S dalam bentuk padat atau solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas. Nah, reaksi yang pertama ini nantinya akan menghasilkan reaksi ZnS dalam bentuk padat ditambah 2O2 dalam bentuk gas, di mana delta H-nya ini berjumlah min 206. Pada reaksi ini akan membentuk lagi ZnSO4 dalam bentuk solid atau padat, di mana delta H-nya yang ditanyakan. Nah, diketahui delta H akhirnya sebesar min 983 dengan satuan kilojoule. Selanjutnya kita beri nama dahulu untuk reaksi yang pertama ke reaksi yang kedua, kita beri lambang yaitu delta H1. Nah, kemudian dari reaksi yang kedua menuju reaksi yang ketiga ini kita beri lambang delta H2. Berarti di sini yang nanti ditanyakan adalah delta H2. Sedangkan reaksi yang langsung dari reaksi 1 ke reaksi yang akhir ini kita lambangkan dengan delta H3. Itu untuk memudahkan menuliskan persamaan. Dimana di sini delta H2 yang ditanyakan, maka kita menuliskan persamaan matematikanya terlebih dahulu. Nah, dilihat dari tingkat energinya, reaksi yang langsung sesuai dengan hukum Hess, di mana delta H3 ini akan sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2.
2. Nah, tinggal kita masukkan aja angka-angka yang ada. Kita masukkan ya, dimana delta H3, dimana ini adalah reaksi yang akhir. Itu min 983, kita tulis min 983. Delta H1, di sini delta H1-nya dari reaksi pertama ke reaksi yang kedua dengan delta H1 min 206. Di mana delta H2 yang ditanyakan, maka kita tulis delta H2. Nah, ini untuk penjumlahannya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi min 983, karena dia dipindah ke sebelah kiri maka dia menjadi plus 206 delta H2. Maka jika yang ditanya delta H2 hasilnya min 983 ditambah 206 hasilnya min 777 dengan satuan kilojoule berdasarkan soal yang ada. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Sini di pertanyaannya, berdasarkan diagram tingkat energi berikut ini, tentukan besarnya entalpi penguapan 1 mol air. Mana ini ada reaksi H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O dalam bentuk gas. Sini ada delta H2. Di sini juga ada H2O dalam bentuk cair atau liquid, dan ini ada delta H3. Dan ada cara langsung dari reaksi pertama ke reaksi yang ketiga. Di sini dilambangkan dengan delta H1. Dimana di sini satuannya juga kilojoule. Pada soal yang ditanyakan adalah penguapan 1 mol air. Maka kita harus tahu dulu apa itu penguapan. Penguapan adalah perubahan dari zat cair menjadi gas. Nah, H2O atau air wujudnya itu harus dari cair berubah menjadi uap air dalam bentuk gas. Kita lihat pada diagram tingkat energi ini, di mana H2 liquid berada di paling bawah. Ya, dia berubah menjadi H2O dalam bentuk gas. Berarti yang ditanyakan adalah delta H3-nya. Nah, arah panah ke atas ini menandakan bahwa delta H3-nya ini bernilai positif atau yang disebut dengan endoterm. Dari diagram ini bisa kita tuliskan di mana awalnya H2O dalam bentuk liquid bernilai min 285. Kita tulis ya, min 285. Lalu karena dia endoterm, dia memerlukan entalpi yang delta H3. Maka di sini ditambah delta H3. Nah, dia berubah menjadi nilainya min 242. Kan di sini min 242. Nah, kita tinggal pindah ruaskan aja ya. Berarti delta H3 sama dengan min 242. Ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi plus 285. Maka delta H3 di mana min 242 ditambah 285 hasilnya plus 43 dengan satuan kilojoule. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu yang kelima, di mana soalnya jika arang atau karbon dibakar dengan oksigen akan menjadi gas karbon dioksida dan akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Di mana di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, tuliskan persamaan termokimianya. Yang kedua, yaitu buatlah diagram tingkat energinya. Nah, mula-mula kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimianya. Maka persamaannya dapat kita tuliskan di sini. Jika arang, di mana di sini arang itu dilambangkan dengan C dalam bentuk padat atau solid.
dibakar dengan oksigen, berarti dia ditambah dengan O2 dalam bentuk gas. Menghasilkan gas karbon dioksida, berarti dia menghasilkan gas karbon dioksida dari CO2 dalam bentuk gas. Nah, di sini dia akan dilepaskan kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Karena dia dilepaskan kalor, maka delta H-nya bernilai negatif karena dia dilepaskan. Maka di sini tulis 393,5 kJ. Itulah persamaan termokimianya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang B, di mana di sini kita disuruh membuat diagram tingkat energinya. Pertama-tama kita buat dulu sumbunya ya. Mana kita mulai sumbunya dari sumbu X ke sumbu Y. Nah, lalu di sini delta H atau entalpi. Nah, selanjutnya kita masukkan reaksinya. Di sini ada C dalam bentuk padat atau solid ditambah O2 dalam bentuk gas membentuk CO2. CO2 dalam bentuk gas. Nah, lalu kita tulis reaksi eksotermnya, berarti ke bawah ya. Eksotermnya ke bawah. Dimana karena dia dilepas dan di sini berarti delta H-nya eksoterm berarti minus 393,5 kJ. Inilah bentuk diagram tingkat energi pada contoh soal nomor 5 yang B. Demikianlah pembahasan mengenai materi hukum Hess dengan menggunakan diagram tingkat energi. Telah selesai kita bahas. Nah, di sini Ibu ada 3 latihan soal. Nanti kalian kerjakan untuk mengevaluasi diri kalian. Nah, untuk latihan soal yang pertama, di sini yang ditanyakan dari diagram berikut tentukan besarnya entalpi reaksi C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, ini ada diagramnya, di mana di sini tidak diketahui ya, di mana delta H1, delta H2, dan delta H3. Nah, di sini kalian bebas menentukan di mana letak delta H1, delta H2, dan delta H3, asalkan nanti persamaan matematikanya sesuai dengan hukum Hess. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu C ditambah O2 menghasilkan CO2. Berarti dari reaksi yang pertama ini langsung ke reaksi yang terakhir. Jadi kalian harus hati-hati ya, lihat dulu pertanyaannya itu dari mana. Kemudian untuk latihan soal yang nomor 2 diketahui bahwa di sini reaksinya S ditambah 3/2 O2 dalam bentuk gas menghasilkan SO2 ditambah setengah O2. Dan yang terakhir menghasilkan SO3. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu delta Hc SO2 dalam bentuk gas atau yang disebut dengan pembakaran SO2-nya. Nah, berarti di sini yang ditanyakan yang ini yaitu delta H-nya karena SO2-nya ini berada di sini ditambahkan dengan O2 yang nantinya menghasilkan SO3. Nah, latihan soal yang selanjutnya di sini perhatikan diagram tingkat energi berikut. Nah, di sini ada reaksinya H2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2H2O dalam bentuk gas, ada juga 2H2O yang dalam bentuk cair. Nah, yang ditanyakan di sini besarnya energi untuk menguapkan 5,4 gram air. Ini yang ditanya ya. Nah, tadi sudah ada contohnya di mana untuk penguapan berarti mengubah dari bentuk cair ke bentuk gas. Berarti nanti yang ditanya atau yang dicari itu di sini ya delta H-nya. Delta H. Nah, setelah kita nanti mendapatkan delta H-nya, nah harus dirubah atau dibagi menjadi 2 karena di sini koefisiennya 2. Benar sekali. Setelah dibagi 2, baru dikalikan dengan 5,4 gram air. Tetapi terlebih dahulu dirubah dari mol gram per ml menjadi mol.
Alhamdulillah pembahasan kali ini mengenai hukum Hess dengan menggunakan diagram tingkat energi telah selesai kita bahas. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan kalian bisa mengerjakan latihan soal yang telah Ibu berikan. Sekian Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.